Oke, baik Minasang. Hari ini kita akan, sebelum ke materi, ya kita akan bahas dulu tentang pertanyaan kalian tentang skripsi gitu, karena kalian masih awam gitu. Apaan sih skripsi itu? Gimana sih bimbingan itu gitu ya? Jadi saya menyebarkan Google Form. Kemudian saya akan menjawabnya. Kenapa ini penting? Karena saya ingin mengetahui pemahaman kalian tentang skripsi segimana dulu. Sebenarnya kalau kalian ada di depan saya saat ini gitu ya, karena kita daring kan nggak bisa ketemu langsung sayangnya. Cuma seandainya kalian ada di depan saya saat ini, sebenarnya kalian mau nanya apa sih tentang skripsi gitu. Jadi kalau ada yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau ada pertanyaan berulang, berarti saya skip ya, karena sudah dijawab. Oke, kita lihat ya. Ke angkatan 2020. Ide untuk topik skripsi 55% belum. Kemudian apa sudah mulai mempersiapkan diri? 55% juga belum. Mungkin nyambung nih ya, yang udah punya ide adalah yang udah mempersiapkan diri mungkin ya. Itu nyambungnya pasti. Apa kesan Anda? Ini kesan pasti menantang, menyeramkan, merepotkan, dan lain-lain. Oke, nggak ada yang jawab menyenangkan ya. Menyebalkan kali skripsinya. Menurut Anda, kira-kira Anda memiliki kesulitan? Kira-kira Anda akan ya, jadi kita mengira-ngira gitu ya. Kalian pesimis apa optimis tentang skripsi ini? Gitu sebenarnya pertanyaan saya. Ternyata pesimis dong ya. Jadi dia kayaknya aku akan menemukan masalah nih. Kok kayaknya aku akan menemukan kesulitan. Oke. Faktor mana yang menurut Anda akan menyulitkan? Faktor yang menyulitkan ternyata paling banyak yang menganggap dia merasa dirinya sendiri kurang tekun gitu. Ya, terus sulit bagi waktu, mungkin ada kegiatan lain, organisasi dan lain-lain. Kemudian masalah pribadi, motivasinya yang kurang, segan komunikasi dengan pembimbing. Padahal pembimbingnya belum ada, tapi dia udah segan gitu. Entah pembimbingnya siapa, pokoknya saya segan gitu. Oke, oke. Nah ini pertanyaan nih ya, pertanyaan netizen. Kita jawab ya. Bagaimana cara menemukan ide dan topik, kriteria khusus? Oke, intinya ini karena ini akan berulang-ulang pertanyaan tentang topik ya minasan. Topiknya kalau di pendidikan bahasa Jepang, saya ulangi ya. Kalau misalnya kita baca buku panduan ada 3. Kalau secara jenis penelitian ada penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian pengembangan. Itu kalau di buku pedoman. Kemudian nanti semuanya itu umumnya ya berkaitan dengan pendidikan bahasa Jepang atau bahasa Jepang karena kamu prodi itu, kamu mahasiswa prodi itu. Jangan sampai tidak berhubungan gitu. Masa tiba-tiba hal yang apa misalnya tentang bahasa Bali atau bahasa Indonesia berarti enggak sesuai dengan prodi Anda gitu. Jadi kalau berhubungan dengan pendidikan bahasa Jepang atau bahasa Jepang. Misalnya nih ya, pendidikan bahasa Jepang itu kan ada banyak ya minasang. Misalnya penelitian tindakan kelas. Ya, bagaimana kita ada masalah misalnya di kelas, di SMA, di SMP di mana pengajaran bahasa Jepang dong ya. Masa matematika kan belum bukan ranahnya kamu. Itu kamu coba selesaikan dan kamu sendiri yang harus menjadi gurunya. Kalau PTK tuh memang dia sendiri yang ngajar gitu. Ya, kemudian itu PTK saya nggak tahu mungkin kalau misalnya kita daring kayak gini mungkin agak sulit kalau dulu kakak kelasmu ketika dia PPL atau habis PPL dia sekalian ngambil data, dia minta izin sama gurunya untuk PTK dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin agak sulit ya. Terus bisa juga misalnya pendidikan tuh yang kualitatif misalnya dia itu mengetahui strategi atau kendala pada pembelajaran di sebuah sekolah kayak gitu-gitu ya. Nah, masalahnya yang seperti ini, dia kadang-kadang adalah terjebak skripsinya jadi kayak laporan PPL gitu. Gimana caranya kalian menganalisis dengan baik sehingga skripsi kalian tidak terkesan dangkal gitu. Tapi bagaimana caranya agar mendalam, itu sebenarnya yang sulit gitu. Ya, jadi harus memikirkan teori dan lain-lain supaya tidak hanya di permukaan yang dianalisis. Itu. Kemudian kalau pendidikan apalagi? Ya pengembangan ya. Tadi penelitian pengembangan itu juga sebenarnya bagian dari pendidikan. Misalnya
kita melihat ada masalah, tidak harus di sekolah loh minasang. Bisa di kursus atau misalnya bisa di misalnya ada kursus masak, kursus masak untuk orang Jepang. Terus perlu buku sehingga bisa mudah instrukturnya mengajar. Itu bisa nah buatkan. Jadi misalnya bahan-bahan ajar nggak harus di SMA gitu. Bisa juga misalnya kursus ini kan banyak LPK yang misalnya yang berangkat adalah yang ke perkebunan di Jepang atau peternakan atau misalnya nurse ya perawat-perawat itu ke Jepang itu misalnya memerlukan buku ajar misalnya atau LKS atau apa itu bisa dikembangkan. Bisa juga berbentuk media misalnya video itulah penelitian pengembangan berkaitan dengan pendidikan bahasa Jepang. Itu contoh-contohnya, jadi kamu bisa lihat lagi. Terus itu yang pendidikan bahasa Jepang. Terus yang kuantitatif tuh kayak gimana sih Sensei? Nah, kuantitatif itu nanti kita akan bahas lagi di bagian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu dia itu umumnya menggunakan statistik minasang. Jadi hipotesis dan apa kesimpulan analisis nanti dia akan menggunakan statistik untuk menganalisis datanya. Jadi angka-angka yang akan diolah menggunakan statistik. Misalnya pengaruh aplikasi tertentu dalam pengajaran apa gitu. Nah, kalau udah kata pengaruh itu umumnya eksperimen, misalnya kuantitatif gitu. Jadi jangan bilang pengaruh, terus kamu jawab dengan kata-kata aja, ya berpengaruh, bukan seperti itu. Pengaruhnya itu nanti akan dihitung dengan angka-angka dan kamu akan masukkan statistika dan akan menggunakan statistik. Itulah kuantitatif. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian bahasa dan sastra itu gimana ya? Bisa bahasa dan sastra, kalian akan banyak bertanya tentang saya tertarik sama manga, saya tertarik anime, saya tertarik novel, boleh saja. Tapi yang bahasa Jepang dong ya, gitu ya. Masa jangan dong misalnya dia yang tidak bahasa Jepang kan kurang nyambung dengan prodi kamu gitu ya. Kemudian misalnya kamu mau neliti tentang terjemahan gitu, misalnya strategi terjemahan itu juga masuk bahasa linguistik, itu linguistik terapan. Jadi bisa ya bahasa dan sastra. Kalau budaya gimana Sensei? Bisa aja sih budaya, cuma nanti pikirkan gimana umumnya sih kalau budaya diarahkan ke misalnya budaya yang berkaitan dengan pendidikan misalnya begitu. Ya, jadi coba nanti kita bahas-bahas lagi topiknya yang jelas. Ada pilihan-pilihan topik seperti itu, kamu harus banyak membaca. Ya. Topik. Nah, ini topik pertama saya manga anime. Bahas apanya ya? Bahas apanya ya tergantung. Nanti coba kamu baca anime atau manga dan lain-lain yang kamu tertarik itu apa yang menarik untuk dibahas? Linguistiknya kah? Kalau linguistiknya apanya gitu? Apakah bentuk kalimat bentuk meireikei-nya kah, misalnya perintah ya, bentuk kalimat perintah, ataukah apakah yang berkaitan dengan gender, apakah kesopanan, apanya ya itu sangat luas ini pertanyaannya. Jadi kalian harus banyak baca. Nah, kalau kamu mau meneliti tempat terkenal di Jepang, hutan Aokigahara di Jepang dan desa Trunyan di Bali. Apakah saya harus observasi? Ya iyalah. Kalau di ke Balinya ya iya gitu. Masa kamu cuma baca dari buku, ya kamu nggak akan tahu banyak gitu. Tapi saya juga nggak ngerti ini yang mau diapakan keduanya ini. Dibandingkan. Gitu. Terus bandingkan itu teori apa yang akan digunakan. Jadi ini juga harus dipikirkan. Yang jelas ini mau diapain gitu ya. Harus berpikir dia caranya mau tahu diapain itu ya kamu banyak membaca. Dengan banyak membaca topik-topik yang nyambung, baru kamu kepikiran kamu tuh akan ngapain gitu. Kemudian kalau ada sebuah penelitian lapangan, ya iya kamu ke lapangan. Apakah kamu mau wawancara, melakukan observasi di lapangan? Tuh. Kalau takut ya jangan yang itu dong dipilih. Kan tidak ada yang maksa kamu harus pakai ini. Ini kan baru idemu. Kamu punya banyak sekali kesempatan untuk berpikir. Gunakan dari sekarang. Ya, tidak akan ada kalau misalnya seorang dosen itu memaksa mahasiswanya untuk nanti ada pertanyaan itu ya. Misalnya
tentang dosen itu memaksa, saya misalnya maksa kamu si A gitu, kamu harus skripsinya itu sudah pelecehan akademik, ya. Tidak boleh memaksa. Kalau misalnya memberikan saran atau apa mungkin boleh, tapi memaksa tidak boleh. Jadi kamu sendiri sebenarnya intinya lebih banyak dari dirimu sendiri, minasang, masing-masing kalian. Bagaimana cara menghadapi pertanyaan dosen saat ujian skripsi? Belum, kamu buat skripsinya belum udah nanya ujian. Tapi gini ya, kan mungkin ujian skripsi kamu masih jauh ya, tapi ujian proposal. Intinya adalah kamu berusaha sebisa kamu, ya, banyak membaca dan lain-lain, banyak membandingkan dan lain-lain, dan kamu mengerjakan sendiri. Jangan dibuatin kakakmu, jangan dibuatin pacarmu atau siapapun itu. Kamu berusaha buat sendiri dan kamu berusaha keras untuk mengerjakannya. Kamu banyak baca dan lain-lain. Maka kamu akan percaya diri. Kalau kamu udah dibuatin kayak baca juga sekedarnya, kamu nggak sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sudah pasti kamu nggak percaya diri saat ujian, gitu aja. Sederhana. Oke, belum ada pertanyaan ini ya. Mental mahasiswa tidak hancur. Ih, serem banget ya dosennya mau menghancurkan mental. Gini loh Minasang, mungkin pertanyaan ini lebih ke gimana caranya biar biar dia komunikasinya bagus sama dosen, mungkin gitu maksudnya dia ya. Oke. Gini aja intinya, komunikasi yang baik itu adalah kita menggunakan etika. Ya, etika misalnya etika waktu. Jangan dong kamu tiba-tiba jam 7 pagi ngubungin. Kalau saya ya, kalau saya mungkin ada beda dosen, mungkin beda pemikiran. Kalau saya sendiri, saya bingung kalau saya dihubungi 7 pagi, 9 malam. Ini maksudnya apa gitu. Memangnya kalau saya punya WA, saya itu kerja 24 jam. Kan enggak gitu. Kalian harus menghormati yang namanya work-life balance ya. Bagaimana seimbangnya pekerjaan dan hidup gitu. Jadi sebisa mungkin ya hari kerja jam kerja dong. Masa orangnya saya lagi gendong anak, mungkin dia lagi mau mandi atau apa, tiba-tiba kamu, Sensei, saya ingin bimbingan bab 3 gitu, jam 6.30 pagi gitu. Kan aneh ya, lebih baik coba gunakan etika gitu. Kemudian gini juga, itu secara etika waktu dan lain-lain ya. Mungkin kamu nge-WA juga harus memperkenalkan diri, kan nggak semua orang menyimpan namamu gitu ya. Kemudian komunikasi dengan dosen ya, Kak, misalnya kamu janjian ya, sekarang kan bimbingan mungkin daring ya. Tapi kalau misalnya bimbingan luring, siapa tahu keadaan membaik, ya harus on time. Kalau saya sendiri, misalnya saya sebagai mahasiswa, saya janjian sama misalnya dosennya bilang, oh ya jangan menanyakan, jangan kamu yang mengajukan jam, ya, jangan kamu yang mengajukan jam. Misalnya kamu nanya sama dosennya, Sensei, apakah boleh? Apakah bisa bimbingan hari Senin jam 2? Yang punya keperluan kamu, kok yang ngasih jam kamu gitu. Aneh nggak sih gitu? Kamu yang kepentingan, tapi kamu yang harus urusanmu yang didahulukan, ya nggak bisa gitu dong, guys. Dosennya kan mungkin dia ngajar, ya kayak sekarang nanti setelah saya ngajar ini ada keperluan lain, ada mau wawancara sebuah kegiatan ya mahasiswa ada 7 orang. Jadi nggak bisa kamu yang menentukan, yang punya keperluan kamu. Kamu bertanya kapan, ya. Kalau udah kamu nanyanya seperti itu ya pastilah dosennya bingung gitu. Yang kamu tanyakan adalah kapan bisa bimbingan gitu. Ya, nanti dosennya cari waktu gitu. Kemudian itu dari segi waktu ya, dari segi etika, juga dari segi kamu semangat ya, harus semangat. Misalnya ketika dosen itu sudah memberikan masukan, ya diperbaiki gitu. Kalau misalnya kamu belum setuju, komunikasikan gitu. Bagaimana caranya? Inilah salah satu pentingnya skripsi. Kita juga belajar untuk berkomunikasi dan lain-lain. Kemudian nanti ada lagi ya pertanyaan yang lain ya. Fokus ya harus fokus itu kamu sendiri yang tahu. Bagaimana caranya? Misalnya sehari harus mengerjakan 2 jam atau 3 jam itu nanti bisa
kamu membuat apa sih? Mengatur waktumu sendiri. Jebakan, pertanyaan jebakan. Intinya yang kayak tadi saya bilang, buat sendiri, belajar, lengkapi, pertahankan dirimu dengan berbagai informasi dan ilmu. Maka kamu nggak akan terjebak. Terus baca buku pedoman. Nanti kalau kamu udah baca buku pedoman dan udah menerapkan, nanti kamu misalnya ditanya, wah ini kok daftar pustakanya nulisnya kayak gini. Saya sudah menulisnya sesuai dengan buku pedoman. Kalau kamu udah jawab gitu, udah skakmat, udah nggak ada lanjutan lagi. Karena kamu sudah sesuai gitu. Ya. Pengalaman menjengkelkan apa yang dilakukan mahasiswa saat bimbingan skripsi. Oke, menjengkelkan dari segi dosennya ya, menurut dia sih dia nggak menjengkelkan, tapi menurut dosennya menjengkelkan. Satu, dia hilang 1 tahun atau 6 bulan atau apa. Tiba-tiba pada suatu hari dia mendapat hidayah untuk bersemangat mengerjakan skripsi lagi, tapi sekarang dosennya yang dipaksa harus baca cepat-cepat punyanya dia. Tiba-tiba dia ngirim, tiba-tiba dia meneror gitu ya. Kalau dulu luring ada tiba-tiba di ruang dosen, terus dia di depan ruang dosen, entah ngapain gitu. Ya nggak bisa gitu ya Minasang gitu. Kalau kamu yang mempunyai kesalahan, yaitu kemarin itu kamu mandek, sekarang kamu semangat bagus, tapi bukan berarti dosennya yang kamu paksa, Sensei, Eva Sensei harus baca sekarang, harus kasih masukan sekarang, terus aku perbaiki, terus besok aku kirimin lagi. Eva Sensei harus baca lagi. Kok enak gitu. Yang salah kamu, kok yang nanggung saya gitu. Ya, jadi kamu harus tahu bahwa bimbingan itu berproses, Minasan. Kalau kamu udah kembali ke jalan yang benar, itu bagus. Tapi kamu harus tahu itu berproses. Dosen tidak hanya bimbing kamu saja, dosen tidak hanya bimbing aja, dia mungkin ada ngajar, meneliti, dan lain-lain. Jadi perlu waktu, apalagi kalau bimbingan daring. Bimbingan daring itu dosennya baca PDF, capek banget. Benar-benar capek, dan waktunya lama karena per ini. Kalau luring itu lebih cepat membimbing, karena udah di print kita tinggal coret-coret. Tapi kok daring itu 1 paper aja lama banget. Jadi kamu harus mengerti itu. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah ketika ada kendala gitu, ketika ada kendala dia padahal coba kalau ada kendala diselesaikan dulu. Apakah komunikasikan dulu dengan dosen? Apakah setelah dengan dosen nggak bisa diajak komunikasi nih dosennya? Apakah komunikasikan dengan korprodi dan lain-lain? Kita coba dulu gitu. Seandainya memang buntu sekali, mungkin Anda harus kepepet banget menghubungi orang lain, misalnya ayahmu tiba-tiba menghubungi saya dan lain-lain. Tapi seandainya tidak kepepet, seandainya masih bisa dikomunikasikan bersama, coba kita selesaikan aja bersama. Tidak usah kamu memanggil seluruh anggota keluargamu atau tetanggamu atau siapapun untuk menghubungi dosen. Ya, apalagi ada ya siapa misalnya omnya adalah seorang siapa ataukah kakeknya adalah seorang siapa. Untuk apa begitu. Lebih baik coba dulu gitu dengan dosen, atau kalau dengan dosen mandak dengan korprodi. Kalau kepepet banget mungkin baru Anda bisa memikirkan opsi itu. Ya, kepepet banget dalam hal bukan kamu yang malas, tapi dosennya atau korprodinya yang tidak bisa diajak komunikasi, misal gitu kasarnya ya. Baru kamu mencari itu. Tapi kalau masalahnya dari dirimu, saya malas gitu. Kenapa harus manggil kakekmu, apa hubungannya gitu? Kamu dong yang rajin gitu, ya. Coba ya. Judul skripsi, judul lebih dari 1. Kalau sekarang boleh, kalau ujian proposal ya enggak. Ujian proposal ya udah berbentuk proposal ya 1. Tapi kalau sekarang kamu punya 10 ide ya enggak masalah, kamu baru mengambil mata kuliah metodologi. Jadi baru di awal 10 ide pun enggak apa-apa. Saya kemarin bilang, kalau kamu punya ide, apapun idemu itu, mau lucu, mau aneh atau apa, catat semuanya. Jadi begitu ide 1 kayaknya nggak nyambung, coba ide 2 gitu. Ya, catat aja idenya itu. Tidak di ACC misalnya ya ketika
Kan saya udah bilang ya, kalau kamu ujian proposal, pembimbingmu, penguji ujian proposalmu adalah calon pembimbingmu, calon orang tua angkatmu. Ketika ujian proposal, kamu mencoba meyakinkan dia bahwa proposalmu ini layak diteliti. Kalau dia izinkan, kalau dia membuat kamu kasih ya untuk kamu lulus ujian proposal, ya berarti kamu menjadi anak bimbingannya dia. Kenapa judul atau ide bisa nggak di ACC itu misalnya senseinya berpikir, wah nih kalau anak ini bikin ini ada masalah nih, gitu. Akan ada masalah. Karena senseinya pasti berpikir untuk kebaikan kamu. Misalnya takutnya kamu nggak bisa dapat data, atau takutnya ide ini udah berkali-kali jadi kayaknya sudah nggak ada fresh-nya, misalnya kayak gitu. Jadi pasti sensei itu berpikir untuk kebaikan kamu. Hal-hal yang seperti itu yang bikin mungkin ada ide yang tidak disetujui. Judul skripsi rekomendasi, nah tadi saya bilang ya. Rekomendasi judul kalau saya sih sejauh ini tidak. Kalaupun gini, kalau misalnya gini, kalian punya judul, kalian ujian proposal, lalu nanti senseinya memberikan ide untuk mengubah sedikit tuh bisa. Atau misalnya diubah total tapi senseinya ngasih ide, bisa juga sih. Tapi itu hanya ide ya Minasang, bukan memaksa. Bisa aja. Tapi kalau sekarang ketika kalian bikin proposal mandiri ya buat mandiri gitu. Kalian belum punya pembimbing. Ketika kalian sudah ujian proposal, sudah lulus ujian proposal, baru kalian punya pembimbing. Sekarang kalian mengerjakan mandiri, makanya baca-bacalah yang banyak. Ya, terus rekomendasi judul. Terus ini sambil ngomongin penelitian payung juga ya, misalnya terkait dengan rekomendasi judul misalnya. Kalau kalian pernah dengar tentang penelitian payung itu apa gitu ya. Misalnya nih, satu tim dosen, misalnya dia berdua atau bertiga dosennya, anggaplah saya dengan siapa gitu ya. Kalau anggaplah tahun ini saya akan ngetim dengan Yeni Sensei dan Satya Sensei, misalnya tim kami. Kemudian kami punya ide, terus kalau kami sih biasanya nanti akan memberikan info ke mahasiswa gitu, open recruitment. Saya tidak mau menunjuk mahasiswa untuk menjadi anggota saya. Karena nanti siswanya itu nanti mahasiswa lain mungkin keberatan gitu, kok dia yang ditunjuk gitu. Jadi kayak curang gitu ya, mentang-mentang dia pinter misalnya gitu, yang ditunjuk dia, aku nggak ditunjuk misalnya gitu. Jadi mahasiswa lain mungkin keberatan. Kedua, si mahasiswa yang ditunjuk ini belum tentu mau. Saya nggak mau bersama orang yang nggak mau sama saya. Ya, maksudnya begini, saya ingin anak yang bersama saya itu nyaman. Kalau dia tidak suka topik itu, ya jangan. Makanya saya tidak pernah menunjuk mahasiswa untuk menjadi anggota saya. Ya, ini dalam artian benar-benar dia mengerjakan ya, nanti akan ada topikmu adalah ini, saya atur gitu ya, topikmu adalah ini, gini-gini. Yang saya lakukan adalah topiknya ini, siapa yang ikut gitu. Jadi nanti mereka yang mendaftar sama saya. Kalau mereka yang mendaftar sama saya, sudah jelas mereka tertarik topik itu. Jadi nggak ada lagi cerita bahwa aku tuh sebenarnya nggak suka topik ini gitu. Nggak bisa, yang daftar kamu gitu. Saya nggak ada maksa daftar gitu. Kemudian kalau misalnya saya hanya perlu misalnya 4 orang, misalnya sementara yang daftar misalnya anggaplah 7 berapa orang, mungkin saya adakan seleksi begitu. Itu penelitian payung, nanti ada penelitian ide pokoknya apa, kemudian nanti mahasiswa dibagi gitu. Misalnya saya mau bikin ini punya ide, kita perlu video animasi untuk mata kuliah Bumpo Sochukyu. Jadi nanti mereka, oh kamu buat yang bab sekian, kamu buat yang bab sekian. Jadi mereka adalah anak-anak di bawah penelitian utama. Itu penelitian payung. Nanti kalian bisa tanya lebih jauh kalau misalnya kalian penasaran ya, silakan ya nanti ya setelah ini ya. Kemudian topik urgensinya. Oke, urgensi. Nah, ini lagi ya. Tentang urgensi, sekali lagi, karena kita itu pendidikan bahasa Jepang, mungkin urgensi kita itu bukan untuk mengentaskan kemiskinan di dunia, itu nggak bisa gitu ya. Tapi bukan berarti itu tidak penting.
Ya, misalnya kalau dalam hal pendidikan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada misalnya di kelas gitu kan PTK, kalau PTK udah jelas urgensinya bahwa ada sebuah masalah dan mencoba di kelas misalnya ya, kemudian mencoba diselesaikan dengan sebuah strategi. Atau misalnya kalau penelitian pengembangan juga misalnya kita lihat analisis kebutuhan, ada sebuah masalah, ada kebutuhan akan suatu media pengajaran, dikembangkanlah media pengajaran, itu kan urgensinya. Terus Sensei kalau yang bahasa sastra itu apa dong pentingnya? Ya, salah satunya adalah kamu dengan penelitian kamu mungkin kamu bisa membantu pembelajar bahasa Jepang untuk memahami lebih jauh tentang hal tersebut gitu. Misalnya kamu belajar tentang apa? Kamu topikmu wakamu no kotoba gitu misalnya bahasa remaja di mana itu nggak banyak diajarkan di bangku kuliah, tapi di kehidupan sehari-hari misalnya di Jepang itu digunakan jadi akan memberikan pemahaman lebih jauh tentang itu bagi pembelajar bahasa Jepang. Kemudian juga bisa memperkaya teori tentang topik tersebut, memperkaya teori tentang wakamu no kotoba misalnya ya. Jadi urgensinya bisa hal-hal yang seperti itu. Itu harus dipikirkannya. Kalau misalnya itu tidak ada urgensinya, walaupun kamu tertarik, walaupun menarik, tapi kalau nggak penting untuk apa dilakukan. Jadi harus dipikirkan urgensi sebuah penelitian. Bab 1, bab 5 mana yang paling sulit? Oh, subjektif sih minasanya. Yang jelas, coba saya ceritain ya. Bab 1, kamu itu di sana latar belakang. Memperkenalkan bahwa ini loh, aku mau neliti ini loh, itulah bab 1. Ya, itu kenapa aku mau neliti ini, apa sih masalah yang aku temukan, makanya aku neliti ini, tujuanku neliti ini tuh apa, itu di bab 1. Di bab 2 adalah kamu menceritakan, kebanyakan di sini adalah landasan teori-teori atau kajian-kajian yang sudah pernah dilakukan terkait ini, terkait yang aku mau teliti ini. Jadi di bab 2 banyaklah akan ada kalian mengutip jurnal, buku, dan lain-lain itu di bab 2, karena ada landasan teori. Kalau bab 3, metodologi penelitian, metode penelitian itu adalah gimana caraku ngumpulin data. Apakah aku akan wawancara tipe apa? Wawancara tipe semi terstruktur, kepada siapa? Berapa kali? Kemudian kepada siapa, berapa kali, dengan cara apa, dan lain-lain. Pokoknya intinya gimana caraku dapat data. Bab 4, ya hasilnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian itu kemudian dibahas. Terus ada implikasi juga dampaknya apa. Bab 5 itu sebenarnya kalau paling susah itu relatif, tapi mungkin banyak yang menjawab bab 4 karena bab 4 itu yang paling intinya dari skripsi. Kalau yang paling mudah ya bab 5 lah. Bab 5 itu hanya menyarikan, membuat kesimpulan, rangkuman, simpulan, saran dari yang sebenarnya sudah dipaparkan sebelumnya. Ya, silakan mulai baca skripsi untuk lebih mengenal tentang itu. Agar topik bisa disetujui, oke? Ya, sekali lagi banyak membaca. Dengan banyak membaca, kamu akan tahu apa yang sudah pernah, apa yang menarik, apa yang sudah pernah diteliti, tapi kok baru diteliti sampai segini ya, aku mau meneliti lebih jauh dan lebih baik. Misalnya, bisa ya nanti akan ada kok masukan dari ketika kamu ujian proposal, akan ada kok masukan dari dosen. Misalnya mau diarahkan kemana seandainya belum disetujui gitu ya. Bingung terkait topik tadi ya saya sudah bahas aplikasi berisi komik bisa dijadikan topik, bisa aja komiknya bahasa Jepang. Kemudian terus kamu harus berpikir apanya, diapain, apanya yang kamu mau teliti gitu. Masa semuanya kan nggak mungkin, ada dalam sebuah komik itu kan ada berbagai hal, apanya. Jadi itu kamu harus pikirkan. Bisa bahwa ini sebagai subjek atau objek penelitian sih bisa aja. Misalnya sebuah komik berbahasa Jepang, bisa. Terus diapain itu yang harus kamu pikirkan. Apanya yang diteliti itu pikirkan.
Dipresentasikan saat sidang skripsi ya semuanya bab 1 sampai 5. Tapi terutama 4 dan 5 karena bab 1 2 3 sudah di proposal. Jangan lupakan proposal ya. Kemudian fokus minat. Ada seorang men-skip skripsian mereka karena berhenti kuliah. Nah, ini berkuliah. Tergantung ya akan lanjut atau mengulang dari awal. Kalau dia pertamanya sudah bab 1 2 3 disetujui terus dia hilang ya dia hilang misalnya 6 bulan terus dia kembali ya kalau topik itu masih relevan bisa dilanjutkan bab 4 dan lain-lain. Tapi minasang begini. Semakin lama kamu meninggalkan si skripsi ini, kamu akan semakin sulit balikan sama dia. Kamu akan semakin males untuk buka laptop atau buka komputermu untuk mulai nulis lagi, pasti males. Pasti lebih males daripada. Tapi ada nggak yang berhasil? Ada dong, ada. Tapi pasti dia akan lebih berjuang dibandingkan orang yang memang secara konsisten mengerjakan terus. Jadi jangan ditinggalkan, nanti kamu sulit balikan sama dia. Oke, itu akses website yang kredibel. Ya, yang kredibel, intinya kalau yang ece-ece itu, jurnal ece-ece. Oke, misalnya website dulu ya. Kalau website, jangan mengutip Wikipedia, WordPress, Blogspot, yang kayak gitu-gitu nggak boleh. Ya, karena itu bisa diedit siapa saja. Terus website yang kredibel, ya misalnya websitenya si ininya langsung, instansinya langsung, misalnya ya Badan Pusat Statistik kah, langsung website Japan Foundation-nya kah gitu. Misalnya kita mau tahu tentang Bali, website resmi pemerintah Bali kah, kan kita bisa lihat itu websitenya kredibel. Terus jurnal ece-ece asal terpilih. Nanti kamu bisa lihat ya. Nanti ini kok kita bisa cek di Sinta juga. Misalnya yang sudah terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta berapa? 5 apa 6 itu. Yang paling sulit ditembus Sinta 1. Ya. Itu kita bisa cari kok Minasang. Ada listnya kok. Kalian bisa cari nanti. Jurnal Sinta itu nanti kamu cari. Nanti cari bisa ada listnya Sinta 1 tuh jurnal apa aja yang masuk Sinta 2 itu ada di internet. Kemudian konsisten, tidak mengulang ngambil topik lain. Ya konsisten ya berarti dari awal, bukan sekarang ya. Sekarang ini baru mencari topik. Sekarang kamu mau ini besok ganti mau itu boleh. Tapi ketika kamu sudah ujian proposal ya konsisten kerjakan itu. Kalau kamu ngambil topik lain ya kamu nggak selesai-selesai. Udah bab 4, nggak jadi lagi ulang bab 1. Lagi bab 1 sampai bab 4 lagi ulang jadi nggak selesai kamu gitu. Jadi ketika kamu sudah memutuskan itu untuk ujian proposalmu ya lebih baik diserius yang itu. Judul yang hampir serupa. Nah, gini Minasang. Kalau kamu itu di tahun 2022 memiliki judul yang sama dengan orang yang penelitiannya di tahun 2018, yang salah itu kamu. Yang harus ganti itu kamu. Karena dia udah selesai duluan. Ya, jadi maksud saya begini, untuk apa diteliti lagi gitu kalau dia sudah punya. Terus kalau misalnya biar gampang aja, biar sama dia gitu. Misalnya kamu dengan sengaja, ya nanti akan ada kemiripan. Kamu tahu bahwa nanti kalau kamu syarat yudisium itu harus cek, nanti pembimbing 1 akan melakukan cek plagiarisme menggunakan aplikasi Turnitin. Kalau kamu itu kemiripannya di atas 25%, ya kamu pasti disuruh memperbaiki. Kalau udah di bawah 25%, baru Anda boleh yudisium. Nah, untuk apa kamu menyengsarakan dirimu dengan seperti itu? Nanti udah pasti banyak sama dong dengan dia. Mungkin aja bisa lebih dari 25%, untuk apa gitu. Jadi jangan terlalu mirip Minasang gitu. Mungkin sama-sama neliti bentuk kalimat perintah boleh, tapi mungkin objeknya berbeda dan teorinya berbeda. Jangan objeknya aja yang ganti, tapi dia komik A, aku komik B, teori sama, lah mirip banget dong gitu. Ganti komik aja gitu. Jangan. Gitu. Lagi pula dalam kita meneliti itu ada unsur kesegaran juga gitu.
Untuk apa neliti yang sama itu? Orang sudah tahu, sudah biasa gitu. Terus kamunya sendiri juga nggak menemukan sesuatu yang baru. Oke, terus batasan dan memilih topik berkaitan dengan misalnya prodi bahasa Jepang memilih topik yang berkaitan dengan ekonomi. Ya berarti kamu masuknya nanti prodi ekonomi. Tapi kalau misalnya kamu ekonomi Jepang dalam hal budaya korporasi Jepang, ya kita bisa pikirkan lagi. Tapi gimana caramu mengambil data gitu dulu. Sebenarnya sih lebih banyak itu ya lebih dominan ya dominan. Dominan adalah topiknya berkaitan dengan pendidikan bahasa Jepang. Kok di prodi kita pendidikan bahasa Jepang, bahasa Jepang, misalnya linguistik Jepang, sastra juga bisa. Ya, itu. Kalau misalnya yang lain mungkin misalnya ekonomi agak jauh ya, maksudnya ekonomi apa? Ekonomi Jepang. Terus ekonomi Jepang kamu bahas apanya gitu. Bisa aja sih seperti kayak kajian wilayah Jepang itu ada salah satu ini penghususan di bawahnya di mana dia bahas budaya korporasi Jepang gitu deh. Di perusahaan-perusahaan itu bisa, tapi ya berkaitan dengan Jepang dan kamu harus berpikir datanya gimana, dapat data dari mana, apa yang akan diteliti itu juga harus dipikirkan ya. Oke, sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan mahasiswa terkait skripsi. Terima kasih.